Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anissa Puspitaningrum dalam program kerja KKN Mandiri UNY 2021. Pada video yang terbaru ini, saya akan memperkenalkan Microsoft Office, yaitu ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft Excel. Seperti yang ada pada layar kalian, hari ini saya akan menjelaskan Microsoft Word, di mana terdapat beberapa shortcut atau pintasan yang dapat digunakan untuk mempermudah kalian mengerjakan tugas dengan menggunakan Microsoft Word ini. Untuk shortcut yang sudah kita ketahui pada umumnya seperti mengcopy, mempaste, menebalkan tulisan, memiringkan tulisan, menggarisbawahi tulisan, itu sudah biasa ya kita lakukan dengan di sini juga terdapat perintahnya. Nah, untuk bold, untuk mempertebal ada Ctrl B. Jadi, shortcut-shortcutnya sudah disediakan sehingga tidak perlu lagi menggunakan mouse. Ini ada, ini juga ada, ini ada. Untuk memperbesar dan memperkecil juga ada. Ctrl Shift lebih besar dari untuk memperbesar, Ctrl Shift kecil dari untuk memperkecil. Nah, itu untuk beberapa shortcut yang sudah dijelaskan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan shortcut yang tidak tertera pada tampilan di Microsoft Word ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai cara teknik mengeblok. Mengeblok biasanya kalian lakukan dengan menyeret mouse dari tempat di mana kalian inginkan pertama hingga akhir. Misal saya ingin mengeblok dari mencari sampai tenaga. Nah, ini satu kalimat awal. Saya ingin mengeblok dengan cara, ini mouse-nya terus bergerak ya. Nah, ini dengan cara menggunakan mouse yang pertama. Nah, bagaimana jika tidak menggunakan mouse? Atau dengan cara lain, shortcut-nya hanya menggunakan keyboard. Ini mouse tetap saya berikan di sini, tidak saya rubah-rubah. Caranya yang pertama adalah untuk mengeblok, kalian bisa menggunakan satu persatu kata atau huruf, satu persatu huruf dengan cara shift panah kanan. Ini satu persatu huruf. Ini saya sedang mengklik shift dan juga anak panah kanan. Ini untuk mengeblok satu persatu huruf. Untuk mengeblok satu persatu kata dengan menggunakan Ctrl Shift anak panah kanan. Ini akan menjadi satu kata, satu kata, satu kata. Dan jika saya ingin mengeblok satu baris yang pertama, yang saya klik adalah Shift dan End. Nah, ini untuk satu baris. Satu baris pertama. Bagaimana jika ingin dua baris? Jika ingin dua baris, berarti saya mengebloknya dari awalnya Shift N, dilanjutkan dengan anak panah ke bawah. Ini 2 baris, ini 3 baris, ini 4 baris. Nah, kemudian jika kita ingin langsung mengeblok satu paragraf, bisa dengan cara mengklik Ctrl, Shift, dan anak panah bawah. Jadi ini langsung kita mengeblok satu paragraf tanpa menggerakkan kursor atau menggunakan mouse. Itu untuk cara mengeblok. Nah, tadi kan dari kita ingin mengeblok satu kalimat ya, satu kalimat berarti yang saya lakukan adalah Alt Shift N, kemudian dengan tetap mengklik Shift, saya mengklik anak panah ke bawah, kemudian menggunakan Shift anak panah kanan untuk sampai satu kalimat pertama ini. Jadi itu tanpa saya menggerakkan mouse yang berada dari tadi di sini ya. Itu untuk teknik mengeblok. Selanjutnya akan saya jelaskan adalah menghapus atau delete, backspace dan delete. Biasanya kita untuk menghapus dengan menggunakan mengklik backspace secara terus-menerus atau menahannya lama dengan intensitas lebih cepat ya hapusnya. Nah, ini saya ingin memperkenalkan jika ingin lebih mudah atau lebih cepat dalam menghapus, bisa dengan menggunakan Ctrl plus backspace. Jadi, saat Ctrl dan backspace
klik secara bersamaan, yang terjadi adalah dia akan menghapus satu kata. Jadi kita akan menghapus bisa dengan mengklik Ctrl Backspace, satu kata, satu kata, satu kata, satu kata. Begitu pula untuk delete. Delete yang biasanya satu persatu seperti ini, tetapi jika kita menggunakan Ctrl Delete akan langsung satu kata. Implementasi langsung terhapus, sistem langsung terhapus. Jadi itu shortcut untuk menghapus, entah itu backspace ataupun delete. Shortcut selanjutnya dapat kalian gunakan untuk memperubah paragraf kalian, yaitu dengan pertama akan saya perkenalkan dengan Ctrl M. Ctrl M jika kalian klik, maka satu paragraf akan menjorok ke dalam semuanya, akan maju ke depan, ke depan, ke depan. Nah, jika ingin dimundurkan, biasanya kita menggunakan ruler di sini ya. Di sini baru kita tarik seperti ini secara manual. Nah, jika menggunakan shortcut untuk memajukannya Ctrl M, jika ingin memundurkan Ctrl Shift M. Ini sudah kita mundurkan seperti ini. Oke, selanjutnya yang bisa kalian gunakan untuk di paragraf kalian adalah Ctrl T. Jika kalian klik Ctrl T, maka yang terjadi adalah baris kedua sampai ke bawah itu akan lebih jorok ke dalam. Bentuk ini biasanya digunakan dalam format daftar pustaka. Jadi kalian bisa langsung menggunakan Ctrl T tanpa harus menarik ruler yang ada di atas ini. Biasanya kita tarik seperti ini kan. Nah, ini tidak perlu lagi karena tinggal menggunakan shortcut dari Ctrl T. Ctrl T. Nah, ini untuk baris kedua sampai ke bawah. Bagaimana jika baris pertama? Baris pertama tinggal kalian mundurkan saja dengan menggunakan shortcut Ctrl Shift T. Ini sudah mundur, ini masih sama nih. Nah, ini kan jadi ya seperti paragraf pada umumnya di mana kalimat pertama harus menjorok ke dalam. Jadi yang pertama tadi yang bisa kalian gunakan jika awal-awal posisinya adalah seperti ini dan kalian ingin merubahnya seperti paragraf yang satu di sini, paragraf pertama di sini, yaitu kalimat pertama menjorok ke dalam. Yang pertama dilakukan adalah Ctrl M terlebih dahulu. Ctrl M sampai seperti ini. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah memundurkan baris kedua sampai ke bawah dengan cara Ctrl Shift T. Maka sudah didapatkan paragraf dengan format yang benar, yaitu kalimat pertama menjorok ke dalam. Itu untuk shortcut yang dapat kalian lakukan pada paragraf. Nah, bagaimana jika kalian ingin menambahkan sesuatu? Biasanya kita menambahkan dengan cara mengklik di sini, insert, kemudian kita pilih. Misal, saya ingin menambahkan kertas kosong setelah paragraf ini. Jadi, sebelum kata pengantar, saya ingin menambahkan satu kertas kosong. Yang pertama saya lakukan adalah, pertama kita berada di home, saya mengklik di bagian akhir paragraf, kemudian tanpa menggunakan mouse, saya mengklik Alt, di mana di situ terdapat huruf-huruf yang berwarna kuning, itu bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian atau mempercepat kalian dalam memilih fitur yang kalian inginkan. Tadi saya ingin menambahkan kertas kosong ya, berarti saya masuk ke insert yang di situ berarti N, klik N. Nah, di N situ untuk blank page atau kertas kosong, saya mengklik N dan P. Nah, maka sudah tersedia di sini kertas kosong tanpa saya menggerakkan mouse dengan mengarahkan ke insert, kemudian ke blank page. Jadi dengan menggunakan keyboard, bantuan Alt tadi sudah dapat diperjelas apa yang harus diketik supaya kita dapat menuju ke hal yang kita inginkan. Yang di sini contohnya hal kita inginkan adalah menambah kertas kosong. Jadi itu merupakan beberapa shortcut yang dapat kalian gunakan untuk mempercepat gerakan tangan kalian dalam mengerjakan tugas menggunakan Microsoft Word ini. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kita akan membahas kembali mengenai hal-hal yang dapat kita lakukan di Microsoft Word ini. Sekali lagi,
Jangan lupa untuk mempraktekkan agar kalian semakin terbiasa dan mengingat shortcut-shortcut yang mempermudah pekerjaan kalian itu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.